Marc Marquez selaku pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo memberikan komentarnya setelah mampu mendapatkan podium dalam balapan MotoGP Prancis 2025 yang berjalan kacau. Rumit menjadi gambaran yang tepat MotoGP Prancis 2025 bahkan untuk seorang Marc Marquez, pembalap berusia 32 tahun itu harus mendapat hukuman double long lap penalti akibat mengganti motornya saat momen flag to flag sebelum start. Situasi lintasan yang belum basah sempurna membuat Marquez dan sejumlah pembalap lain bimbang dalam menentukan setelan motor. Kendati demikian dia masih bisa memegang kendali performanya untuk menuntaskan balapan yang berjalan kacau ini dengan baik. Podium kedua didapat Marquez usai berjuang menjaga konsentrasinya di tengah kondisi hujan selama 26 putaran mengaspal di Le Mans. Dia gagal lanjutkan tren kemenangan motor Ducati setelah kalah dari rider tuan rumah Johann Zarco yang cukup solid bersama LCR Honda. The Baby Alien membeberkan kunci keberhasilannya untuk meraih podium dalam balapan sulit ini. Kontrol diri menjadi hal yang sangat krusial untuk terus bisa berpacu di lintasan sirkuit Le Mans dengan diiringi fokus yang ekstra di tengah situasi yang sangat pelik tersebut. Marc Marquez tak menampik bahwa dirinya juga sempat kesulitan terutama di 6 lap awal yang kacau. Tampil hati-hati menjadi pilihan yang realistis baginya untuk bisa mendapat poin sebanyak mungkin dari seri ke-6 MotoGP 2025 yang berjalan di tengah hujan. Marquez juga tak menampik dirinya membuat kesalahan kecil tatkala kapan memutuskan untuk menjalani hukuman long lap. Kendati demikian rekan setim Francisco Bagnaia tersebut merasa senang sisa balapan berjalan dengan baik untuknya hingga bendera finish berkibar. Kemudian untuk penampilan Johann Zarco dari LCR Honda Team, Marc Marquez mengakui bahwa pembalap tuan rumah tersebut tampil dengan sangat hebat dengan tidak ada ruang atau kesempatan menyalip terlebih setelah gap yang kemudian menjadi begitu lebar menjelang akhir balapan. Saya mengendalikan diri saya sepanjang waktu hanya mencoba untuk membawa pulang poin sebanyak mungkin dan saya harus mempertahankan fokus penuh sepanjang balapan ini karena 5 atau 6 lap pertama sangat gila itu sangat menuntut mentalitas mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Saat hujan turun di akhir balapan lintasan berubah dengan sangat cepat ada lebih banyak atau lebih sedikit air dan cengkeraman berubah secara dramatis sulit menyesuaikan gaya balap saya dengan kondisi itu. Hukuman double long lap penalti adalah satu-satunya kesalahan saya yang ingin mengikuti Alex saat itu untuk segera menyelesaikan long lap karena dengan begitu saya memiliki seseorang di depan saya ketika Anda tiba di sebuah tikungan di tengah hujan sebagai pemimpin biasanya itulah orang yang membuat kesalahan. Tapi saya hampir menabrak Vermin dan tidak jelas apakah saya akan menyelesaikan long lap itu adalah satu-satunya kesalahan kecil sisa balapan berjalan sesuai rencana dengan 20 poin dan 12 poin kemarin ini adalah akhir pekan yang baik. Zarco lebih cepat dari kami saat saya berada di belakang saya berpikir mari kita lihat apakah dia boros dengan bannya jika Anda menggunakan ban basah selama 3 atau 4 lap dalam kondisi kering Anda biasanya tidak bisa melaju cepat dalam kondisi basah setelah itu. Tapi setelah 2 lap ketika saya melihat bahwa saya bisa menyamai kecepatannya saya berkata pada diri sendiri bahwa saya hanya akan mengendalikan jarak saya dengan Alex, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari laman Speedweek. Kemenangan rider Castrol Honda LCR, Johann Zarco pada balapan seri ke-6 MotoGP Prancis 2025 menghadirkan luapan kebahagiaan. Tak hanya dia yang menikmati kesuksesan dari sebuah pertaruhan. Johann Zarco berhasil mencetak kemenangan dramatis pada balapan MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans. Di tengah kekacauan yang timbul karena hujan Zarco berhasil dengan strategi ban wet yang khusus trek basah. Saat sebagian pembalap kelabakan untuk mengganti ban saat pemanasan hingga tengah balapan Zarco yakin dengan pilihannya. Kemenangannya di atas Honda seperti sebuah sihir tidak bisa dipercaya tapi bagaimana dia merancang peluangnya bisa dijelaskan. Detail kecil seperti tak menggunakan peranti pembantu start dan menjaga kecepatan untuk merawat ban pada awal balapan sungguh dilakukannya.
masalah yang timbul karena hampir terseret insiden kecelakaan karambol di tikungan zigzag 2-3 setelah start tak cukup mengganggunya. Para pembalap terjatuh saat balapan dan Zarco tetap kukuh di atas Honda yang sebenarnya punya rekam jejak membahayakan jokinya dalam musim-musim sebelumnya, pun dengan perlawanan Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo yang sedang panas-panasnya. Kemenangan Zarco ini mengakhiri penantian panjang publik negaranya untuk melihat podium teratas balapan MotoGP Prancis diisi jagoan sendiri, setelah 71 penantian sejak Pierre Moneret pada 1954 Zarco akhirnya membuat Prancis berpesta lagi di kandang. Lagu kebangsaan Prancis mengiringi lap terakhir Johann Zarco di sirkuit Le Mans Prancis tersebut hingga perayaannya di atas mimbar podium. Bahkan Zarco pun tidak kuasa dalam menahan tangisnya di Parc Fermé setelah air matanya tidak mau keluar pada penghujung lomba. Johann Zarco mengakhiri paceklik kemenangan Honda yang sudah berlangsung selama 2 tahun sejak Rins finish pada GP Amerika 2023. Honda turun kasta menjadi penghuni baris belakang karena kalah saing dalam perkembangan teknologi termasuk dalam aerodinamika. Selain itu Zarco juga mencegah Ducati melewati rekor 22 kemenangan beruntun milik Honda di kelas MotoGP atau GP500. Ducati menyamai pencapaian Honda pada tahun 1990-an itu saat kemenangan Alex Marquez Gresini Racing pada balapan MotoGP Spanyol kemarin. Namun semesta tersenyum kepada Johann Zarco dan publik Prancis yang sudah sangat lama menanti. Bahkan ayah Zarco yang sudah ompong akhirnya membuka mulut karena perasaan bahagia dan haru setelah kehilangan giginya lagi 3 hari sebelum balapan. Bagaimana saya bisa tahu ban basah adalah pilihan yang tepat? Pertama-tama kita berada di Le Mans jadi kita bisa yakin bahwa akan turun hujan. Apa yang membuat saya lebih bahagia adalah karena saya berhasil menuliskan babak bersejarah dalam dunia balap dengan memenangi Grand Prix Prancis sebagai orang Prancis plus saya melakukannya bersama Honda. Kemudian Alex Rins memberitahu saya bahwa saya telah mencuri kemenangan terakhir tim darinya dan saya merasa bangga karena saya tidak menyadarinya saat itu, kata Johann Zarco, sebagaimana dilansir dari GP1. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini menjadi salah satu sosok yang disorot pada balapan MotoGP Prancis 2025. Sayang bukan soal prestasi tapi soal penampilan kacaunya pada balapan di MotoGP Prancis 2025 tersebut. Enea Bastianini diganjar 5 penalti akibat ulahnya sepanjang balapan 26 putaran di sirkuit Bugatti Le Mans tersebut. Pada awal lomba Enea Bastianini bergabung dengan banyak pembalap lain yang berganti motor dengan ban kering usai sighting lap. Hal itu membuat Bastianini kemudian diganjar menjalani penalti 2 lap panjang atau double long lap penalti. Alih-alih menjalani hukuman Enea malah jadi biang kerok insiden lap pertama MotoGP Prancis 2025. Dia kehilangan kontrol motornya saat memasuki Cicane usai balapan dimulai hingga menabrak Bagnaia yang menjadi korban di sana. Setelah jalani double long lap penalti yang pertama Bastianini crash lagi sebelum ganti motor ke ban basah saat hujan semakin deras, dan saat berganti motor ke ban basah pembalap Italia ini berulah lagi dengan melewati batas kecepatan di pit lane. Hal itu membuatnya kena double long lap penalti lagi hingga akhirnya hanya finish ke-13 dalam balapan tersebut. Setelah balapan berakhir Bastianini kembali diganjar long lap penalti lagi yang harus dilakukannya di balapan selanjutnya di Silverstone. Hal itu karena dia dianggap bersalah dalam insiden lap pertama balapan yang membuat Bagnaia dirugikan akibat kejadian itu. Jadi total Enea Bastianini telah diganjar 5 kali long lap penalti hanya karena ulahnya dalam satu balapan saja. Uniknya Bastianini sebenarnya masih memiliki penalti lain yang didapatkannya saat sprint MotoGP Prancis 2025. Dia dipaksa turun 2 posisi karena aksinya yang kurang bertanggung jawab saat bertarung melawan Jack Miller di balapan sprint.